Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Maka kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Semoga dengan bantuan daya Roh Kudus-Mu, kami semakin membuka telinga dan hati kami, agar dapat semakin mencintai firman-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut kepada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantung yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari Senin pekan kedua ini, bacaan-bacaan mengajak kita merenungkan satu kata yang kerap kita dengar, yakni ketaatan. Melalui bacaan pertama, Nabi Samuel memberikan teguran kepada Raja Saul atas ketidaktaatannya akan misi yang diberikan Tuhan untuk menghancurkan bangsa Amalek. Saul membela diri dengan membenarkan tindakannya yang menangkap raja dan mengambil rampasan untuk dikorbankan kepada Tuhan. Akan tetapi Samuel justru menyatakan tindakan dari Saul bukanlah yang dikehendaki Tuhan. Ia berkata, "Apakah Tuhan begitu senang dengan persembahan bakar dan kurban, sama seperti dengan ketaatan kepada suara Tuhan? Sungguh ketaatan lebih baik daripada kurban, dan mendengarkan lebih baik daripada domba jantan." Ungkapan ini hendak menegaskan bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah yang terbaik, yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Manusia seringkali memberontak, dan hal tersebut nyata dalam keseharian kita. Misalkan saja, kita seringkali memohon agar Tuhan memberikan kita rezeki, tetapi kita tidak mau bekerja dan malas-malasan. Hal tersebut serupa halnya dengan tindakan Saul. Ia gagal sebagai raja karena ia mengutamakan apa yang menurutnya baik dan bukan apa yang baik menurut Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tergoda untuk mengorbankan waktu dan usaha kita dalam bentuk kegiatan yang tanpa hati yang taat. Semua kebaikan disederhanakan menjadi bentuk kegiatan. Katakan saja, kita senantiasa berdoa dan terus-menerus berdoa. Kita datang menghadiri Ekaristi dan segala bentuk kegiatan rohani lainnya. Hal tersebut memang baik, tetapi kita patut bertanya dalam diri, adakah ruang untuk Tuhan masuk ke dalam hati kita
ketika kita melakukan hal tersebut? Atau justru kitalah yang mau melakukan semua itu dan bukan didorong oleh kesadaran akan ketaatan kepada Tuhan? Banyak orang dewasa ini sering berdalih, "Aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah melakukan ini, namun apa yang kuperoleh? Bukankah semuanya itu untuk Tuhan?" Mari sejenak kita melihat ke dalam diri dan bertanya, apakah semua didasari pada kesadaran dan cinta kepada Tuhan? Terkadang kita hanya melaksanakan formalitas kita dalam kegiatan kita setiap hari, entah sebagai guru, karyawan, murid, sebagai orang tua, sebagai pengusaha, pebisnis, atau hal lainnya. Akan tetapi, apakah dasarnya selalu mengarah kepada cinta akan Tuhan? Saul terlalu terpaut kepada hukum lama, yakni mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Tetapi di balik itu kita perlu menyadari, Tuhan sebenarnya menghendaki kita untuk taat kepadanya dan bukan kepada aturan lama tersebut. Sama seperti buta aturan, kita tidak tahu apa sebenarnya alasan dibalik diberlakukannya aturan tersebut. Maka lewat Injil, Yesus mengingatkan kita untuk tidak memaksakan kehendak kita sebagai kantong yang lama. Ia mau kita menjadi kantong anggur yang baru, karena Yesus sendiri telah menjadi pembaru untuk hukum tersebut. Ini adalah suatu panggilan bagi kita untuk menyambut kerajaan Allah dengan fleksibilitas rohani. Sederhananya, Yesus ingin mengajak kita memperbarui diri dari segala bentuk kehidupan lama kita yang berpaut pada diri, berpusat ke dalam diri, dan kembali mengarahkan diri kepada Allah sebagai dasar hidup kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah mempelai yang membawa sukacita dan hidup baru. Ajarilah kami untuk berpuasa, berdoa, dan beramal, bukan sekadar sebagai kewajiban, tetapi sebagai jalan menuju persatuan denganmu. Jadikanlah hati kami seperti kantong kulit baru, siap menerima anggur baru karya Roh Kudus. Perbaikilah hidup kami, agar semakin mencerminkan kasih dan sukacita Injil. Semoga kami menjadi saksi pembaruan-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, kini dan selamanya, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.